Tema dari gereja saudara untuk bulan Januari ini adalah penyertaan Tuhan, yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Tapi tema tahunan saudara adalah faithfulness, kesetiaan. Saudara, kesetiaan Tuhan dengan penyertaan Tuhan itu satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Katakan amin untuk itu. Mengapa dia menyertai kita? Karena dia setia. Lalu apa bukti kesetiaannya? Ayo lanjutkan. Loh, masa nggak tahu? Saya ulangi lagi, mungkin saudara kurang dengar. Antara kesetiaan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi koin, dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Nah, bukti dari kesetiaannya, dia menyertai kita. Nah, mengapa dia menyertai kita? Kalau dibalik, karena dia setia. Dan ini luar biasa. Kata setia dalam Alkitab itu identik atau menyatu dengan tentang hubungan suami istri. Itu luar biasa, saudara. Lagi sekali. Kata setia dalam Alkitab itu menunjuk kepada hubungan suami istri. Maka itu satu-satunya Tuhan di dunia ini. Dengar ya, ada jutaan Tuhan di dunia ini, tapi satu-satunya Tuhan di dunia ini yang namanya setia, itu adalah Yesus Tuhan kita. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang namanya seperti itu. Saya mau buktikan. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Coba kita lihat. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Jadi bicara penyertaan Tuhan, bicara kesetiaan Tuhan, kita harus tahu siapa nama itu. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya. Siapa yang menungganginya ini? Yesus. Yang bernama, baca, siapa namanya? Yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu sungguh-sungguh Tuhan yang setia. Katakan amin. Dia sangat setia kepada kita, anak-anaknya, karena dia sangat mengasihi kita semua. Itu dahsyat sekali Tuhan kita. Nah, kita lanjutkan. 2 Timotius 2 ayat 13. Ini yang luar biasa. Maka itu belajar soal penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan, kita harus belajar tentang suami istri. Jika kita tidak setia, apa kata lain tidak setia? Ayo, kata lain tidak setia itu apa? Bukan melawan, bukan. Apa? Ingkar, bukan. Ada yang lebih tajam. Nyeleweng, hampir betul. Tidak taat, bukan. Selingkuh, sama. Nyeleweng, selingkuh, sama. Betul, tapi katanya bukan di situ. Meninggalkan, bukan. Ada satu kata pendek. Ingkar janji, bukan. Satu kata. Ingkar janji 2 kata. Berkhianat. Oh, sombong. Belum lama di Amerika selalu bahasa Indonesia. Betul? Tidak setia itu berkhianat. Betul enggak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Supaya yakin, oke? Saya tanya lagi. Ada enggak orang waras maupun orang gila suka dikhianati? Enggak suka. Perhatikan kalimat ini. Saya ganti dengan kata itu. Jika kita berkhianat, selingkuh, nyeleweng, tidak setia, ingkar janji, sama. Tapi Yesus bagaimana? Baca baik-baik. Yesus bagaimana? Ini yang saya kagum. Coba aja. Yesus bagaimana? Bacaan itu loh. Doang ngelirek. Yesus tetap setia. Maaf, biarlah firman ini akan menolong setiap orang yang saudara kenal dan jumpai. Kalau ada istri yang selingkuh,
suami tidak boleh menceraikan dia dengan alasan apapun juga. Loh, kok nggak ada yang ngamen sih? Loh, yang ngamen harus suami, bukan ibu. Hei, mana suami-suami ini? Saudara, ini hukum yang luar biasa. Dengar baik-baik, saudara. Alkitab ini satu-satunya buku yang mengajarkan kita tentang hukum pernikahan yang paling hebat di dunia. Kenapa? Setiap laki-laki begitu pada hari pemberkatan pernikahan, dengar ya, itu artinya hari pelantikan, graduation. Seorang laki-laki di-graduate jadi suami pada hari itu, dan seorang gadis di-graduate di wisuda jadi istri. Itu bukan cuma sebutan suami dan istri, husband and wife. Tapi suami itu artinya mewakili Yesus. Betul? Istri itu jadi gereja atau jemaat. Nah, di banyak ayat dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan, bagaimanapun kelakuanmu, aku tetap setia kepadamu. Dan ini salah satu ayat. Maka itu, istri selingkuh, suami tidak boleh menceraikan. Karena dia Yesus. Moga amin lagi, aduh. Suami aminkan cepat. Ini penting, saudara. Saya mau tunjukkan dulu, ini hukum yang luar biasa. Bukan berarti istri boleh selingkuh, apa sih? Mikir gitu ya, awas ya. Saya nggak ngomong begitu. Tapi ini fakta. Oke, rupanya saudara nggak percaya. Saya mau tutup dulu ayat ini, kita baca lagi. Coba buka Efesus 5 ayat 33. Ya, Efesus 5 ayat 33. Jangan lupa kita akan kembali ke 2 Timotius 2:13 nanti karena belum selesai. Ini firman dahsyat sekali, saudara. Bagaimanapun juga bagi siapa? Oke. Sayang, saya sempat nggak ya? Saudara, siapa yang pernah baca Efesus 5 ayat 22 sampai 32? Oke, saya coba buka ayat 29 dulu. Di ayat ini ya, supaya kita tahu bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Yang kita mau bongkar, siapa kamu masing-masing itu. Kira-kira sudah bisa sebut siapa yang disebut ayat 33 tadi. Bagi kamu masing-masing. Kamu masing-masing itu siapa? Bukan, dengar ya. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti, baca, sama seperti Kristus terhadap gereja. Nah, di sepanjang perikop Efesus 5 22 sampai 33 selalu disebut suami itu Yesus, Yesus itu suami. Betul tidak, saudara? Loh, saya tanya dulu supaya tahu. Setuju nggak ini? Setuju. Nah, di seluruh perikop ini ternyata bagi kamu masing-masing itu nggak cuma kita, tapi siapa juga terlibat? Tuhan Yesus. Loh, iya atau tidak? Coba bayangkan. Karena di perikop ini 3 pribadi yang terlibat, Yesus, suami, dan istri. Itu diulang-ulang. Kembali ke ayat 33. Ya, kembali ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Kalau saya tambahkan, jadi kamu masing-masing itu siapa saja? Ayo cepat jawab. Kristus, suami, dan istri. Bagaimanapun juga. Apa arti kata bagaimanapun juga? Artinya semua 3 partai ini terlibat. Apa berlaku hukumnya? Hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kita nggak sebagai gerejanya mempelai perempuannya? Dia mengasihi tidak? Mengasihi. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, ini luar biasa. Ayo, saya pakai hukum. Siapa ingat pasal perzinahan? Apa bunyinya? Barang siapa? Ayo, jangan pura-pura nggak tahu, ayat itu terkenal kok. Barang siapa melihat orang lain lalu menginginkannya, maka orang itu sudah berzina dengan dia di pikirannya.
Ayo, semua kita sekarang menempatkan diri sebagai mempelai Kristus. Setuju? Karena kita gereja. Ayo, sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar enggak? Ayo aku cepat. Nah, itu dia. Saya pernah berkata, Tuhan, kalau gitu lebih baik saya buta aja, jadi mata masih kurang ajar juga ini masalah. Nah, saya mau tanya kepada saudara. Berarti sebagai istrinya Kristus, ada nggak di antara kita yang nggak pernah berzina? Ayo jawab cepetan. Sebagai suami, dia tahu nggak kalau kita sering berzina? Tahu. Dia ceraikan tidak? Nah, itu dia. Tapi aneh di Alkitab, ini yang luar biasa. Kalau istri macam-macam, itu tanggung jawabnya suami. Tapi kalau suami macam-macam, tanggung jawabnya Yesus. Lebih berat mana? Ayo, lebih berat jadi istri atau jadi suami? Itu dia. Mengapa kalau istri macam-macam Tuhan gak mau bertanggung jawab? Sebab ada kepalanya. Tapi kalau kepalanya istri macam-macam, maka kepalanya kepalamu istri. Siapa itu kepalanya kepalamu para istri? Bukan kepalanya kepalamu kok suami. Ayo, oke. Bukakan 1 Korintus 11 ayat 3. Ini saudara harus belajar baik-baik. 1 Korintus 11 ayat 3. Siapa kepalanya kepala suami istri? Bukan kepalanya kepala kok. Ya itu ini ayatnya ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Laki-laki itu wakil Kristus, mewakili kepala. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Tuhan sendiri. Jadi ada 3 kepala di alam semesta ini. Kepala pertama adalah Bapa di surga, pencipta alam semesta. Lalu otoritas dari pencipta alam semesta turun kepada Kristus, kepala gereja. Dan dari Kristus turun kepada siapa? Suami, saudara. Ini luar biasa. Jadi begini para istri, ya, dengar, suami harus dengar. Saya ngomongnya pada istri, tapi suami harus dengar. Jadi kalau ada istri disakiti suami, menurut 1 Petrus pasal 3, catat ayatnya, ayat 1 sampai 7, dahsyat itu. Kalau ada suami macam-macam dengan istrinya, istri nggak boleh banyak ngomong, diam saja. Nanti kepalanya kepalamu yang akan ngetok kepalamu itu. Itu lu betul nggak saudara? Itu 1 Petrus 3. Kalau Yesus ngetok suamimu itu nggak cuma benjol saudara. Maka itu laki-laki jangan macam-macam. Alkitab menulis seorang suami namanya Nabal. Masih ingat? Bahasa Indonesia tepat, Nabal namanya, bebal kelakuannya. Ditulis begitu dalam Sefta Samuel. Abigail adalah istri yang luar biasa. Dia cuma diam, saudara. Karena istri diam terus, suami makin kurang ajar, langsung mati dia. Selama saya hidup, ada 6 pendeta yang mati gara-gara dia kurang ajar pada istrinya. Ngeri ayat itu. Maka itu nasihati. Kalau ada keluarga yang sudah kenal suaminya gila, nasihati istrinya jangan ikut gila. Biar yang gila dia sendiri, supaya anak-anak gak ikut 2 orang gila nanti, saudara. Betul tidak? Kalau suami gila, biar dia gila sendiri. Istri pegang 1 Petrus 3, sungguh Tuhan akan bela gerejanya. Tuhan akan bela para istri, saudara. Ayat-ayat ini luar biasa. Di Indonesia, kalau saudara pernah dengar, saya dikenal pendeta yang cukup sadis, atau enggak berkata paling sadis. Kenapa? Karena saya satu-satunya pendeta kalau saya memberkati pernikahan. Di antara janji nikah, maka pengantin pria saya tambahkan 2 kalimat penting. Yang satu nggak usah diucapkan apa-apa, tapi yang 2 enggak apa-apa. Yang kedua penting. 1 begini. Dalam
dalam konseling pernikahan saya siapkan. Nanti pada hari pernikahan, kamu harus berani berkata, aku berjanji, suaminya, kalau aku selingkuh, aku mati. Itu harus diucapkan, saudara. Oh serius, saya begitu, Pak Dodi, Pak Agus boleh. Jemaat yang mau menikah buat itu serius. Oh, ada yang nolak, saya bilang begini. Maaf ya, itu bukan untuk saya. Kalau memang kamu tuh nggak niat selingkuh, kenapa takut ngomong? Iya kan itu dia. Jadi kalau memang kamu nggak takut, nggak niat selingkuh, ya nggak usah takut dong ngomong. Tapi nggak usah nikah aja kau gitu. Serius. Di Indonesia kami sangat dipercaya Tuhan untuk pemberkatan suami istri setiap tahun, saudara. Paling dikit itu 15 pernikahan saya berkati tiap tahun. Bulan Januari sudah 2 kali pernikahan. Kenapa Tuhan percayakan kami soal pernikahan? Karena itu panggilan Tuhan percayakan. Dan orang betul-betul mengerti tentang pernikahan itu nggak main. Setia. Itu kata kunci. Kembali ke 2 Timotius 2:13. Sekarang kita harus tahu. Maka itu yang laki-laki mau menikah, kau harus mikir. Jadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Sebab presiden bisa pensiun. Indonesia dan Amerika sama, cuma 2 periode. Setelah itu nggak boleh. Suami nggak ada kata pensiun sebelum mati. Catat itu baik-baik. Ada tuh anak-anak laki yang pengen cepat kawin saja, mikir kamu dalam nama Yesus. Nah, gadis-gadis, tolong ya, kalau anak-anak saudara perempuan pakai hukum Kristus. Tuhan Yesus berkata begini, belajarlah dari burung. Nah itu kalau saya yang konseling pernikahan, masalah burung ini saya akan bahas. Mengapa Tuhan Yesus berkata belajarlah dari burung? Hebat. Saudara pernah perhatikan burung kan? Tidak ada burung betinanya bertelur sebelum jantannya buat sarang dulu. Jadi kalau ada orang yang datang kepada saya bilang mau menikah, pertanyaan pertama, sudah dapat rumah atau belum? Nggak harus beli, nggak harus kontrak, mungkin bisa sewa, pokoknya tempat sendiri. Ini penting. Burung itu begitu, hebat nggak burung itu, saudara? Nah, kalau laki-laki itu beli genteng satu aja nggak bisa minta kawin, bisa tempeleng itu betul. Lalu keluargamu mau taruh di mana? Tinggal di orang tua, goblok tuh orang tua. Mau tinggal sama mantu nggak bisa. Kejadian 2:24, baca lagi. Sebelum ini jangan dulu, saya selesaikan. Mengapa Yesus tetap setia walaupun kita khianati dia? Saya ulangi lagi. Mengapa Yesus Tuhan tetap setia walaupun kita mengkhianati dia? Saya ulangi lagi. Sakit nggak dikhianati itu? Sakit. Mengapa dia tetap setia? Ayo baca sama-sama kalimat jawabannya. 1, 2, 3. Karena dia deny. Dia nggak bisa deny himself. Dia nggak bisa menyangkali dirinya. Nah, saya cari, mengapa engkau tidak bisa menyangkali dirimu, Tuhan? Padahal kami sangat jahat dan kami mengkhianati engkau dalam ketidaksetiaan kita. Lalu muncullah tadi itu Wahyu 19 ayat 11. Saya nangis waktu dapat pewahyuan itu. Sebab namanya itu setia. Amin kan, saudara? Oke, kalau lihat wajahnya masih wajah bengong. Oke, saya berikan ilustrasi begini. Siapa pernah dengar di Jawa kan banyak orang namanya Selamat? Banyak sekali nama Selamat. Di Batak banyak orang namanya Sabar. Oke, iya. Saudara, kalau ketemu orang namanya Pak Selamat, tapi langganan kecelakaan, cocok gak dengan namanya itu? Lah selamat kok tabrakan terus gak selamat itu namanya. Nah, Yesus yang namanya setia, dia tidak bisa menyangkali dirinya untuk berubah tidak setia. Katakan amin. Ini pernikahan.
Maka itu kalau suami-suami tolong ya Pak Gembala, kalau ada ulang tahun pernikahan jemaat, anniversary-nya, suruh mengucapkan janji dari depan Tuhan. Kalau aku selingkuh mati. Dengar ya, laki-laki buka kuping. Jangan pura-pura budek hari ini dalam nama Yesus. Serius. Karena kita para suami ini mewakili Yesus. Dari Jumat malam kalau saudara hadir, kan saya suka neliti kata-kata lagu semuanya itu. Nah sampai tadi pagi juga ketemu itu. Saudara, saya ini senang belajar bahasa. Walaupun saya bukan orang yang punya talenta bahasa, tapi saya suka mempelajari. Suatu hari, Roh Kudus mengajar saya. Ya, di antara berapa bahasa, saya cari bahasa apa di dunia ini yang paling hebat bicara tentang kata menikah. Ternyata bahasa Belanda. Ayo, ada yang masih bisa bahasa Belanda? Apa bahasa Belandanya menikah? Getrouwd, trouw. Ik ben trouw met u. Trouw. Trouw itu tulisannya T-R-O-U-W. Saya kaget waktu tahu arti kata trouw. Itu setia. Inggrisnya trust. Jadi ik ben getrouwd. Aku sudah menikah. Jadi kata menikah itu setia. Jadi kalau orang Belanda bilang mau menikah, kalau di Indonesia kan, aku mau setia dengan dia. Artinya nggak bisa putus sepanjang hidup karena setia. Malaki 2:16 kita lihat. Tadi saya mau ngomong ayat berapa tadi kok lupa ini? Oh iya balik dulu. Kejadian 2:24. Siapa tidak masih ingat ini? Ibu siapa? Nondra. Oh bukan ibu. Kejadian 2:24. Ya udah balik lagi. Maaf, cepat sekali kamu itu. Oke, nggak apa-apa. Apa kejadian? Sebab itu seorang siapa? Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini luar biasa. Ayo, saya tanya, firman ini Yahweh Tuhan ucapkan untuk siapa? Pada waktu itu loh, ini untuk siapa firman ini? Adam dan Hawa. Ini kan ayat mubasir. Tahu kata mubasir? Nggak ada gunanya ditulis. Kenapa? Semua orang tahu bahwa Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama yang nggak punya orang tua, nggak punya mertua. Lo betul tidak? Kalau mereka sudah jelas nggak punya orang tua, nggak punya mertua, ngapain ada firman seperti ini? Saudara, tahun 90 berapa saya lupa. Saya ada di Bandung. Diundang menghadiri ulang tahun seorang profesor emeritus sudah pensiun. Profesor dari UI, ITB, ITS, IPB. Seorang psikolog, seorang pedagogik, seorang counselor hebat, tapi muslim. Nah hari itu dia merayakan ulang tahun yang ke-75 di Bandung. Dia punya anak 8, 6 itu dokter. Dan orang ini cucu Hamengkubuwono yang ke-7, orang keraton. Nah dari 6 anaknya itu pernah jadi dokter di Surabaya, saya kenal. Nah anaknya cerita bagaimana bapaknya ini jumpa Yesus gara-gara ayat ini. Hah? Saya kaget. Mana ada gara-gara Galatia 2:24 orang bisa bertobat? Serius. Nanti Koden datang waktu bapak ulang tahun 75. Oh saya datang. Dia undang teman-teman profesor. Enggak tahu ada berapa puluh profesor yang sudah emeritus, sudah pensiun semua. Dan rata-rata muslim. Dia bertobat tahun umur 72. Jadi baru 3 tahun. Waktu dia sudah pensiun jadi profesor, dia kan banyak waktu nganggur. Nah dia tuh benci pada kekristenan. Maka dalam nganggurnya tiba-tiba dia punya ide. Dia mau baca Alkitab urut dari Kejadian 1. Lalu dia siapkan catatan. Dia mau bantah orang Kristen. Dia mau temukan kesalahan Alkitab. Begitu dia baca sampai 24 Kejadian 2, dia bertobat. Nah itu saya heran. Bagaimana orang bertobat dengan ayat ini? Kan gak masuk akal. Gak ada Yesusnya sama sekali kok. Dengar baik-baik. Sebagai seorang psikolog yang ahli di bidang keluarga, dia menemukan 70 sekian % masalah rumah tangga orang Asia, orang Timur,
itu karena intervensi orang tua di rumah tangga anak. Kira-kira ya atau tidak? Apalagi orang Tionghoa, paling repot itu. Ya enggak. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, enggak cuma anak-anaknya yang mau menikah saya konseling, orang tuanya saya harus panggil. Kenapa? 3 hal yang saya akan tanya pada orang tua dari calon pengantin. 1, kalau ini anak mama enggak boleh dikawinkan. Nanti embok-embokan. Nah itu nggak ada bahasa Indonesia. Saya nggak tahu apalagi bahasa Inggrisnya apa. Cari sendiri sudah. Embok-embokan. Oke, saya nggak tahu itu. Anak mama pokoknya. Anak mama nggak boleh dikawinkan. Nanti kalau tidak mantunya cepat mati. Loh, betul tidak? Kira-kira kenapa kalau anak mama kawinkan mantu cepat mati? Mantunya stres. Diteleponi terus ini anaknya. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2. Saya akan tanya. Tinggal di rumah siapa? Ini penting. Nomor 3, harta. Saya tanya pada mereka. Nanti waktu anak-anak ini menikah sebagai mama papa akan memberi sesuatu enggak? Oke, beri. Saya tanya lagi. Sesuatu itu untuk dia, untuk anak sendiri, atau untuk mereka? Ini pertanyaan penting. Kalau orang tua menjawab enggak, besan saya itu miskin. Jadi untuk anak saya sendiri. Oke, ini kalau radikalnya begitu. Saya akan bilang kepada si anak, orang tuamu kan beri sesuatu, tapi bukan untuk kalian, untuk kamu. Terimalah, tapi jangan kau pegang, titipkan kembali ke papa mama. Karena ini jadi masalah. Ayo jujur, kalau sudah pesan begitu dan diberi anak itu, sudah ditelepon nggak? Masih utuh nggak? Kurang berapa? Untuk apa kurang? Kamu kasih mertuamu ya, akan begitu masalahnya. Jawab ya atau tidak? Sudahlah. Lu ya atau tidak? Sini tanya. Nah, ini bahaya. Jadi 3 itu pertanyaan penting. Kalau ada 1 jawab tidak, saya bilang pernikahan ditunda dulu. Saya akan terangkan kepada orang tua. Ini bahaya. Nah begini saudara, bertobatnya profesor ini. Dia shock. Kalau yang nulis ini bukan Tuhan, tidak mungkin. Dia pakai logika medis. Percayakah saudara bahwa tidak akan ada pabrik farmasi di negara mana saja di dunia ini yang bisa buat obat sebelum ada penyakitnya? Ayo mikir. Kalau enggak obat, gitu. Obat apa? Bilang enggak ada nama penyakitnya. Betul enggak? Lu jawab ya atau tidak? Nah, profesor itu menemukan ini penyakit belum ada karena belum ada mertua di dunia. Tapi obatnya diberikan dulu. Dia bertekuk lutut. Saya merinding waktu dia saksi. Setuju nggak firman ini dahsyat? Kalau jawab iya atau tidak? Yeah. Ini luar biasa. Maka itu orang tua maaf, jangan minta anak yang sudah menikah tinggal serumah dengan diri saudara. Secara psikologis dengar. Saya mau ngomong ini psikologisnya. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu. Orang tua bela siapa? Ayo. Nah ini masalah. Betul tidak? Ini masalah. Maka itu ayat ini dahsyat. Belum ada penyakitnya, obatnya sudah diberikan dulu. Hebat sekali. Apalagi kalau sampai orang tua belum anak menikah sudah minta pisah harta. Saya akan bentak mereka dalam nama Yesus, batal pernikahan. Engkau orang tua jahat dan kejam. Kenapa saya marah? Dengar. Siapa bisa sebut? Apa alasan terutama orang tua anak belum menikah sudah minta pisah harta? Alasannya apa? Bukan cinta uang, bukan. Memang itu, tapi alasan utamanya. Ayo cepetan. Yang ini umum, alasan semua orang tahu kok. Bukan pengaruh istri, bukan. Serakah, bukan. Iya, problem untuk apa? Hampir betul, hampir betul. Coba teruskan kata itu. Kenapa ya? Bukan itu, bukan. Apa? Kaya, bukan. Divorce. Siapa yang bilang divorce? Oke. 100% alasan utama orang tua sebelum anak menikah minta pisah harta. Alasannya gini, ya siapa tahu kalau ada apa-apa. Kan itu bukan. Ini kan jahat dan kurang ajarin orang tua. Kalau anak belum menikah sudah dipersiapkan perceraiannya, ngapain dikawinkan goblok? Lo betul tidak? Ini kan bajingan betul nih orang tua kayak begini. Saya marah saudara.
Berarti kalian mengharapkan anak ini cerai sebelum menikah. Ngapain dinikahkan? Ingat hukum Kristus. Sebab saya berikan kalimat pertanyaan tapi saya kosongi. Sebab di mana ada eemu, di situ ada eemu. Itu apa? Ayo jawab. Yesus bilang apa? Cepat. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, ini dia. Kalau suami istri pisah harta, berarti mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Kenapa? Kalau hartanya pisah berarti hatinya. Nah, hati pisah itu apa artinya? Nah, itu dia. Maka itu awas. Kalau ada orang Kristen sudah punya cucu bahkan, uangnya suami, istri nggak tahu berapa jumlahnya. Uang istri, suami nggak tahu berapa jumlahnya. Berarti orang itu sudah cerai di hadapan Tuhan. Hukum ini luar biasa. 25. Lanjut dah, karena ngomong di situ kok lanjut. 25. Jadi suami istri begitu menikah harus pisah dengan orang tua. Suatu kali ada diskusi. Tapi saya ini anak tunggal. Orang tua saya tinggal satu, mama saja. Dan sudah, maaf, dalam arti jumbo. Bagaimana? Oke, berunding dengan istri. Kalau tidak, kalau tanah kalian besar, tetap mama bisa di pavilion. Kalian di rumah sebelah. Pokoknya, kalau memang tidak bisa, saya bilang, mau nggak mama berjanji tidak ikut mencampuri urusan keluarga. Karena ayat 24 tadi itu dahsyat. Yang disebut immediate family. Itu cuma papa, mama, dan anak-anak. Begitu kita menikah, papa, mama, kakak, adik, itu orang luar. Katakan amin. Tidak boleh saling nyampuri lagi sekali. Masalah ipar-ipar bisa ribut nggak, saudara? Kemenakan-kemenakan sepupu-sepupu, waduh, itu bisa ribut. Maka itu immediate family, itu cuma papa, mama, dan anak-anak. Bukan berarti Tuhan jahat, tidak. Tapi ini hukum luar biasa. Oke, ayat 25 dulu saya baca. Ini sama. Ayat ini mubasir. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saya bilang, Papa, ini pun buat penual kitab saja. Walaupun cuma sepotong ayatnya. Karena apa? Siapa yang nggak tahu zaman itu Adam dan Hawa masih telanjang karena belum ada pabrik tekstil. Loh, betul tidak, saudara? Apa maksudnya? Saya dapat rahasia ini tahun 87 bulan Juli, saudara. Saya masih ingat. Saya merenung. Lalu Papa menjawab, kata telanjang buat suami istri tidak ada hubungan masalah seks, tapi masalah openness, kejujuran, keterbukaan. Suami istri tidak boleh punya selapis tipis apapun penutup hidup. Itu arti ini. Karena suami istri itu menyatu. Oke? Maka itu suami istri tidak boleh punya rahasia. Yang mobile phone-nya pakai PIN, harus tahu PIN-nya berapa suami istri. ATM-nya suami, istri harus tahu PIN-nya berapa. PIN-nya ATM istri, suami harus tahu berapa. Suami istri kalau terima telepon gak boleh sembunyi-sembunyi, itu bisik-bisik di bawah bantal. Awas. Apalagi kalau berak, handphone gak boleh dibawa. Serius saya berkata ini. Pokoknya suami istri gak boleh ada rahasia. Loh, ada nggak kira-kira? Kok ini tertawa ini saya jadi ragu-ragu ini. Ini bagaimana ini? Banyak. Oh banyak, ayo banyak bagaimana? Berarti sudah cerai sebelum ke pengadilan. Kata telanjang itu terbuka, nggak boleh ada rahasia. Ini dahsyat ayat ini. Saya kagum. Lalu saya temukan bukunya Walter Trobis, namanya judulnya I Married You. Dia sudah meninggal, itu orang hebat dari Swiss. Saya belajar banyak tentang pernikahan dari Walter Trobis. Hebat sekali. Saudara, suami istri. Satu yang paling penting di antara semua. Trust. Betul tidak? Trust itu nggak ada bahasa Indonesianya. Percaya, nggak kuat.
trust itu lebih daripada belief, betul? Maka itu kecurigaan adalah benih pertama perceraian. Begitu seorang suami mencurigai istrinya, seorang istri curiga pada suaminya, itu sudah cerai. Karena nggak ada trust lagi. Mengapa nggak ada trust? Karena nggak mau terbuka. Ada yang ditutupi, ada yang takut diketahui. Ayat ini luar biasa. Telanjang suami istri. Maka itu sebelum menikah, harus teliti. Harus teliti. Ini yang kita harus ketahui baik-baik. Tadi pagi saya dapat SMS tentang satu masalah pernikahan. Wah, sedih sekali kalau melihat itu. Maka itu kita harus betul-betul tahu. Oke. Saya mengambilkan tasnya Papa sini, kamu bawa sini. Saya mau baca supaya saudara tahu yang kasus ini. Nggak ada namanya di situ, jadi saudara nggak perlu. Saya kaget, saya kasihan saudara. Nah, ini salah dalam pernikahan, konselingnya salah, panjang sekali. Ya dari situ ya, bacain. Koden udah bangun ya. Saya mau nanya-nanya ini Koden. Jadi kan sana malam, ya toh ini pagi tadi di sini. Saya lagi layanin suami istri yang baru married 1 bulan. Suami usia 43 tahun, istri usia 36 tahun. Pemberkatan di Katolik. Sekarang ada masalah. Minggu lalu istri lihat BB-nya, ternyata dia lagi BB-an nama bekas pacarnya dulu 7 tahun yang lalu. Terus suaminya tanya ke bekas pacarnya, "Apa kamu hamil?" Ya langsung istrinya bingung, syok, kaget. Tapi waktu istri tanya mas suaminya bilang, "Ini bukan masalah kok. Tunggu aja 2-3 bulan, kalau dia nggak hamil, ya udah perkawinan kita terusin." Sejak itu istrinya uring-uringan karena suaminya nggak pernah katakan kalau dia mau selesaikan masalah itu dengan tetap menyelamatkan perkawinannya. 2-3 minggu maksudnya. Si istri yang syok sekalipun suaminya pernah cerita bahwa dulu pernah pacaran sama perempuan sampai punya anak. Anaknya umur 6 tahun ada dipelihara sama suaminya. Terus pacaran sama perempuan lain lagi 7 tahun yang lalu pisah. Ternyata minggu sebelum pernikahannya suami ke Singapura mau temuin bekas pacarnya, mau bilang kalau dia kawin. Maka waktu ketemu itulah kembali si pria ini buat hubungan lagi. Padahal 2 minggu lagi kawin. 1. Inilah yang bikin syok istrinya yang baru 1 bulan ini. 2. Istri muka panjang terus sebab tidak pernah ada penyelesaian. Suami bilang nanti lihat 2-3 minggu lagi. Sambil tunggu benar enggak perempuan Singapura tadi hamil. Jadi istri lebih marah, stres, depresi. Lalu dia sharing sama iparnya sampai dia enggak supaya dia enggak sendiri, dia enggak kuat. Ternyata papanya istri tadi pas datang ke rumahnya dilihat suasananya kok enggak enak. Lalu papanya tanya ada apa. Terus anaknya istri cerita banyak. Lalu papanya tanya sama laki-laki suaminya, gimana sampai begini? Kalau sampai hamil ya kamu harus korbankan salah satu, pilih yang hamil atau pilih istri yang sah. Laki itu jawab, ya istri sahnya yang harus dicerai. Wah, Koden, gila enggak ya? Lalu sekarang istri pulang ke rumah papa mamanya, maksudnya supaya cooling down lah. Tapi ya yang perempuan masih ada hati lah, pun masih rindu pemulihan. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau masalah seperti ini ya Koden? Saya belum jawab. Padahal saya masih tidur. Oke, makasih Jom. Bawa balik ke sana, saya matiin dulu. Saya kan bilang ini masalah salah dalam konseling. Betul tidak? Kenapa dalam konseling tidak tegas? Maka itu penting konseling pernikahan itu. Ini menikah di gereja lagi. Mempermainkan Tuhan. Maka itu Alkitab kalau kita turuti. Hukum pernikahan itu luar biasa, katakan amin. Nomor 2 dari ayat ini. Di samping kejujuran, keterbukaan suami istri. Maka itu kalau mau menikah harus dibuka habis-habisan semua.
Jangan ada rahasia yang ditutup-tutupi. Maka itu kalau saya konseling, saya tanya, betul kamu pernah pacaran berapa kali? Ceritakan, supaya pasanganmu tahu. Begitu lagi satu tanya, kamu pernah pacaran berapa kali? Cerita. Bukan untuk bongkar-bongkar masa lalu. Setan itu paling takut kalau semua dibuka. Karena begitu ada terang, yang gelap itu gak ada lagi. Itu penting. Arti yang kedua ayat ini, saudara, itu komunikasi. Ingat, hukum perang sampai hari ini di seluruh dunia berlaku. Suatu negara akan perang pada negara lain. Tidak perlu perang besar kalau negara itu bisa menaklukkan komunikasi negara tersebut. Betul tidak? Airport dikuasai, pusat televisi, telepon, pokoknya semua radio taklukkan dulu. Begitu komunikasi takluk, negara itu kalah. Nah, ternyata iblis pakai cara yang sama dalam pernikahan kita. Komunikasi diputus. Begitu komunikasi putus, rumah tangga pasti ribut. Maka itu suami istri, hanya satu hal yang membuat kita nggak bisa komunikasi: sakit gigi dan sariawan. Ngerti kata itu? Kalau lagi ngalami itu boleh nggak komunikasi. Tapi zaman sekarang ada SMS. Amin. Harus tetap komunikasi supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Karena orang bisa mengandai-andai, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Nah, ini bahaya. Harus jujur dan terbuka dalam komunikasi. Januari 92, saya menemukan sebuah buku yang sangat hebat, yang saya cari sudah berpuluh tahun. Buku tentang kucing dan anjing. Nah, saya sering dengar bukan, kalau ada suami istri sering ribut, kamu itu kayak kucing dan anjing saja. Nah, dari buku itu saya belajar. Ternyata mereka dua ribut bukan karena ada setannya, karena mereka nggak punya penterjemah. Itu mereka ribut. Wah, buku itu menolong saya untuk konseling suami istri. Jadi kucing dan anjing bahasanya pada ekor, tahu ya? Anjing kalau girang ekornya bagaimana? Goyang. Tapi kebalikan, kucing marah ekornya goyang. Nah, pagi-pagi anjing lihat dari jauh ada kucing ekor goyang. Anjing mikir, temen itu siapa pagi-pagi ngajak temen, karena ekornya kucing goyang. Kucing tersinggung, belum sarapan sudah nantang, siapa itu? Ya ampun, karena mereka gak punya penterjemah, saudara. Nah, begitulah suami istri yang gak mau telanjang. Ada miscommunication. Nah, ada missnya itu tadi. Miss. Nah, udahlah, gak ngerti misteri lagi. Saudara, jadi Alkitab itu luar biasa. Amin. Suami istri, kata setia itu penting. Kalau ada setia pasti Yesus. Kalau ada setia pasti menyertai. Ya, belum 1 jam saya lupa lagi bagaimana ini ngomong. Kalau suami istri setia, pasti selalu menyertai dalam keadaan apapun juga. Kalau istri suami tidak setia, bahaya di situ. Bagian terakhir daripada pelajaran untuk bulan ini soal penyertaan Tuhan. Ada banyak cerita tentang penyertaan Tuhan. Renungan dari gembala saudara di warta jemaat saya senang sekali. Penyertaan Tuhan. Ada 3 hal yang Pastor Agus Dodi sampaikan. 1, penyertaan Tuhan membuat orang menjadi rendah hati dan ramah. Bicara tentang Yusuf. 2, penyertaan Tuhan membuat seorang tidak pernah melihat jalan buntu. Betul. 3, penyertaan Tuhan tidak akan membuat orang takut akan Tuhan. Betul. Ada banyak di Alkitab tentang penyertaan Tuhan, tapi saya kagum pada 1, yaitu hidup Musa. Apa yang terjadi kalau Yahweh Tuhan sebagai Papa yang baik itu menyertai kita? Di antara banyak cerita penyertaan Tuhan saya kagum. Mari kita buka Keluaran pasal 33. Keluaran ini bagian yang terakhir. Jadi suami istri yang rajin ribut hari ini berdamai. Oh enggak, amin. Banyak enggak suami istri rajin ribut? Banyak, bertobat. Oke. Rajin kok ribut, rajin berdoa bagus.
Ya, Jumat malam lalu kita belajar begini. Seharusnya makin lama suatu pernikahan, makin kenal gak dua orang itu? Sampai kentutnya hafal kok baunya kayak apa. Oke, dengar. Kalau makin kenal, maka logikanya dua orang itu makin rajin bertengkar atau kurang bertengkar. Kalau makin kenal, logikanya bagaimana? Kurang. Nah, inilah salah satu resep untuk membuat kita mendeteksi pernikahan kita. Makin tahun usia pernikahan kita bertambah, makin rukun atau makin ribut. Nah, itu rahasia. Jujur ya, Tuhan tahu, jangan bohong. Tuhan tahu. Saudara bisa bohong pada Pak Gembala, tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Oke, awas. Nah, ini kita belajar. Keluaran 33 ayat 17. Tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kalau saudara cuma membaca begitu saja, saudara nggak akan ketemu rahasia. Saya beri pertanyaan. Menurut saudara, firman Yahweh Tuhan kita ini kepada Musa, itu siapa yang menuruti siapa? Ngerti pertanyaannya? Antara Yahweh dengan Musa, siapa yang nguruti siapa? Nah, ini yang luar biasa. Tahun 70-an, saya lupa 79 atau 8, saya dapat pewahyuan ini. Hah? Saya kaget. Bagaimana pencipta alam semesta bisa nuruti manusia? Juga hal. Saya mau tanya, apa kata lain, apa arti juga hal yang telah kau katakan ini? Berarti apa? Juga hal yang telah kau katakan. Lihat bahasa Inggrisnya, ada kata yang sama. Ada bahasa Inggris terjemahan apa di PowerPoint? Oke, kita lihat. Ngerti pertanyaan saya, saudara? Apa arti kata ini? Also, nah itu dia. I will also do this thing that you have spoken. Apa? Also. Itu artinya bagaimana? Sekali itu saja? Ini yang saya mau tanya. Sekali itu saja Yahweh nuruti Musa? Saya shock. Berarti berkali-kali, bukan? Bagaimana seorang Tuhan yang maha segala-galanya bisa nuruti seorang Musa yang pernah berdosa? Saya kejar itu. Saudara, ternyata jawabannya ada di kalimat berikut. Hanya ada 2 syarat, nggak banyak. Kita bersyukur, nggak 10, nggak 70, nggak 3, 2. Bagaimana Yahweh Tuhan bisa hidup seperti itu terhadap kita, seperti dia terhadap Musa? Yaitu kita ngomong apa saja, dia akan nuruti. Saya kaget. Saya tanya lagi kepada saudara. Musa masih bisa salah bicara tidak? Berarti Yahweh Tuhan nggak takut Musa salah ngomong. Karena dalam janjinya, dia tetap akan melakukan yang Musa katakan. 2 syaratnya. 1, karena engkau. Ini dia. Karena itu kan menunjukkan penyebabnya, bukan? Karena engkau Musa telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Tadi bahasa Inggrisnya found grace in you. Kedua, dan aku mengenal engkau. Saya kejar ayat ini. Apa itu mendapat kasih karunia di hadapanmu, Tuhan? Saya pun ingin itu terjadi. Betul tidak, saudara? Ternyata jawabannya di ayat 16. Kita lari ke ayat 16. Apa itu kasih karunia? Ini dia. Dari manakah gerangan akan tahu bahwa aku telah, telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ini pertanyaan. Saya ulangi lagi. Tadi ayat 17. Mengapa Yahweh Tuhan bisa nuruti Musa? Karena Musa dapat kasih karunia. Nah, apa itu kasih karunia? Ternyata ini. Bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Apa itu kasih karunia? Yakni aku dengan umatmu ini. Apa itu kasih karunia? Itu dia. Bukankah karena? Ayo baca. Karena? Nah, apa kata lain berjalan bersama? Menyertai. Banyak ayat di Alkitab yang berbicara Yahweh Tuhan menyertai. Banyak. Tapi di antara semua orang tentang penyertaannya, saya kagum pada Musa.
bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Roh Kudus, jamah kami dalam nama Yesus. Pelan-pelan saya akan uraikan. Apa bedanya? Bukankah karena engkau berjalan bersama kami dan kami berjalan bersama engkau? Ada beda tidak? Maaf ya, kita harus teliti kalau belajar Alkitab. Bedanya di mana? Engkau berjalan bersama kami berjalan bersama engkau. Mana lebih kuat? Kenapa engkau berjalan bersama kami lebih kuat daripada kami berjalan bersama engkau? Nah, karena Tuhan yang berinisiatif. Kalau kita yang berjalan bersama Tuhan, belum tentu dia mau. Betul tidak? Belum tentu dia mau. Tapi kalau dia yang berkata, aku berjalan bersama engkau Musa, maka itu tema bulan ini, Tuhan menyertai. Kita harus tahu siapa dulu yang berinisiatif. Enggak apa-apa penerjemahnya sudah di situ. Ya, supaya saudara ngelihat saya nanti. Kok masuk lagi, enggak apa-apa. Atau buka aja. Apa itu kodenya bisa dibuka enggak ya? Supaya dia bisa ngelihat saya. Tadi di belakang kan macam, loh, buka aja kodenya, tolong langsung. Ya tolong, oh ya nonton, buka saja. Nah begitu ya, bisa dengar ya. Oh, oke, duduk situ nggak apa-apa sambil baca ayatnya. Saudara, ini yang luar biasa. Terus ada satu lagi rahasia di ayat ini, yang menyebabkan Yahweh Tuhan begitu found favor in hidup Musa ini, karena Musa tidak sendiri dengan keluarganya saja, yakni aku dengan ini rahasia. Yang datang hari Jumat masih ingat. Apapun yang kita buat, kita harus melibatkan orang lain di hidup kita. Masih ingat tadi Jumat malam kita bicara itu. Jadi urusan Tuhan dengan kita tidak boleh stop hanya untuk kita dan keluarga kita. Tapi harus ada orang lain yang kita libatkan. Gara-gara saya ngajar suara Jumat malam, ada salah seorang jemaat yang ingat ada satu anak yatim piatu di Kalimantan Barat. Kemarin orang itu telepon saya, tapi pagi ini dia nggak hadir. Nah, ini tetangga mamanya yang di Kalimantan Barat. Saya bilang saya akan ambil anak itu. Tadi malam saya habis khotbah di GKI Monrovia. Ada satu keluarga datang kepada saya. Ada satu anak yang dilahirkan. Mamanya ada di rumah sakit jiwa sekarang. Bapaknya orang Meksiko yang sudah punya sekian istri. Dan anak ini lagi diapakan nggak tahu. Saya ditelepon. Saya akan bantu ngurus, tapi saya nggak tahu bagaimana. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau dalam kehidupan ini saya selalu dilibatkan oleh orang lain. Kemarin dalam perjalanan saudara dari Walnut ke Monrovia, saya dapat SMS dari Reseda. Dia bilang, Koden, ada anak yatim piatu. Neneknya baru meninggal di Blitar. Ya, neneknya baru meninggal di Blitar. Nah, ceritanya begini. Waktu anak ini umur sekian minggu, mamanya meninggalkan dia. Karena akhirnya mamanya gak tahan, bapaknya anak ini bisu tuli. Jadi mamanya gak tahan, dia tinggal. Lalu anak ini besar dengan neneknya. Lah papanya itu anak satu-satunya dari si nenek. Waktu anak ini umur berapa tahun, belum sampai 6 tahun, papanya meninggal. Jadi tinggal dia sendiri, bukan. Neneknya cuma jual mie di pasar Blitar. Nah, berapa minggu yang lalu waktu nenek ini mau ke pasar jual mie, naik becak langganan, dia bilang, Pak, aku kok sesek. Maka si tukang becak ngajak ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit, dia meninggal di becak. Jadi anak tinggal sendiri, bukan. Langsung saya minta mana nomor teleponnya. Saya dapat, langsung saya SMS. Saya tunggu sampai tadi pagi belum ada jawaban. Hari ini saya akan telepon dia. Saya selalu
punya hati untuk ngurus orang, saudara. Karena ayat ini, pokok hilang. Ayat ini. Aku dan siapa? Aku dan siapa? Katakan amin. Kalau saudara hidup dengan Tuhan selalu melibatkan orang lain, maka berkat itu akan luar biasa. Karena Tuhan tahu bahwa kita gak hidup sendiri. Ini penting. Untuk apa saja? Satu lagi tentang Musa. Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3. Ini menarik sekali. Di Keluaran 3 ini pertama kali Musa jumpa dengan Yahweh Tuhan di semak yang menyala tapi gak terbakar, masih ingat? Nah, terus ayat yang Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang keempat, Keluaran 3 ayat yang keempat. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat ini, di tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Dan Yahweh berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penjajah-penjajah, itu adalah pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Apa yang kita pelajari? Dengar baik-baik. Ada banyak orang Kristen ingin mendengar suara Tuhan, betul tidak? Sampai puasa, sampai tanya pada pendeta ini, pendeta itu. Hari ini saya beritahu jawaban. Mendengar suara Tuhan cuma satu syaratnya. Bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Amin kan dulu. Kapan Musa mendengar suara Tuhan? Maksud bukan kapan, waktu apa? Kenapa Musa harus mendengar suara Tuhan? Karena Tuhan mendengar seruan penderitaan orang Israel. Jadi kalau saudara ingin belajar mendengar suara Tuhan, begini, Tuhan tolong Tuhan, cincinku hilang, belum tentu berlian 10 karat. Banyak gak orang Kristen seperti itu? Dikira Tuhan itu dukun bisa nyariin cincin. Tuhan, saya itu punya 3 calon, yang mana ya Tuhan? Tuhan bukan biro jodoh. Tuhan, saya itu mau pindah rumah, tolong saya Tuhan, yang tepat rumah yang mana? Semuanya salah. Mendengar suara Tuhan itu untuk orang lain. Begitu saudara dengar ada orang susah, saudara tanya, Bapak, aku mesti buat apa untuk dia? Pasti Tuhan bicara kepada saudara. Kalau saudara mendengar pengajaran-pengajaran saya atau khotbah-khotbah saya, pasti akan dengar ini, saya selalu nunjuk tentang orang lain. Seperti kasus yang tadi, saudara, saya nggak cuma beri nasihat nantinya, tapi saya akan cari nomor telepon orang itu. Maka itu maaf, mungkin tidak ada pendeta yang biaya teleponnya sebesar saya. Saya itu paling dikit sebulan 5 juta rupiah. Kenapa telepon saya begitu mahal biayanya? Karena saya ngurusi begitu banyak orang. Saya itu terima SMS BBM tiap hari. Jangan tertawa ya. Saya punya 4 handphone, 4 nomor masalahnya, saudara. Itu paling dikit 250 SMS atau BBM tiap hari, saudara. Pak Joko, Pak Tomo kemarin satu mobil tahu ini bunyi terus handphone saya itu. Kenapa? Saya suka ngurus orang lain. Saya bersyukur Tuhan beri saya istri yang penuh pengertian. Kalau saya mau tidur, saya mesti tanya, apa handphone saya mati atau hidup? Kenapa? Seringkali tengah malam ada yang SMS, ada yang telepon. Dan istri saya beritahu, yang ini handphonenya bunyi, nggak mati, dia tahu. Satu kali saudara 2:30 subuh SMS bunyi. Terus saya buka. Dia bilang, Bapak nggak kenal saya juga nggak kenal Bapak. Tapi saya dapat nomor Bapak dari handphone saya yang saya beli. Nah, kan menarik bukan? Nah, saya ini yatim piatu Pak. Saya ingin punya keluarga. Tapi nggak ada namanya. Terus saya SMS. Saudara siapa? Tinggal di mana? Boleh nggak saya telepon? Itu 2:30 pagi.
Ternyata dia balas, sebut namanya. Oh, laki-laki. Dia tinggal di Medan. Jadi di Medan masih 1:30, kan beda 2 jam dengan Papua. Akhirnya saya keluar kamar, istri saya tahu, saya telepon. Coba ceritakan, handphone second itu bagaimana? Saya baru beli handphone, Pak. Rupanya ini handphonenya pendeta. Karena kontaknya pendeta banyak sekali. Nah, malam ini saya lagi stres, lagi desperate. Saya tuh mau menikah, tapi gak ada yang bantu ngelamarkan saya. Karena saya gak punya orang tua. Dan calon mertua saya gak bisa terima kalau saya sendiri. Nah, dalam keadaan desperate itu saya iseng ambil 10 nomor di handphone second ini. Saya SMS ke 10 pendeta termasuk Bapak. Unik bukan? Saya tanya, lah dari 10 ini yang balas berapa? 4. Yang telepon baru Bapak, ya sudah. Saudara, akhirnya saya telepon dia senang. Saya akan wakili sebagai orang tua. Itu hari Sabtu, sudah. Hari Selasa dari Nabire saya terbang ke Medan. Hanya untuk 1 hari karena saya nggak punya waktu. Saya balik lagi. Nah, tiket Nabire Medan pulang pergi itu 8